Sejarah lahirnya Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase perwakilan dari Jepang. Dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu seperti Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut: nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan sejarah, kelima butir itu diberi nama Pancasila. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara merdeka Indonesia pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945. Sumber historis Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, seperti nilai budaya gotong royong. Sumber politis Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, lagu kebangsaan, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, konstitusi negara UUD 1945, tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional yang bisa disebut sebagai meng-Indonesia untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat. Identitas nasional jelas tidak statis. Ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Secara eksternal, arus globalisasi mempengaruhi berbagai bidang. Akibatnya, secara internal terjadi perubahan yang tidak selalu menguntungkan penguatan identitas nasional.